orang tua juga bilang itu aja nggak lanjutin, itu malah nikah gitu, kenapa kamu mau lanjutin gitu. Perkenalkan, namaku Sahati. Aku berasal dari Temanggung, salah satu kota di Jawa Tengah, dan saat ini kesibukanku bekerja di Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lamrim Nusantara. Sekolah waktu itu dari TK sampai SMP masih tergolong mudah ya, karena sekolahnya dekat, terus bisa dijangkau dengan jalan kaki, teman-teman juga banyak, dari teman-teman Buddhis juga banyak, pelajarannya nggak hanya di sekolah, tapi di wihara juga. Jadi di wihara juga masih ada rutin sekolah minggu. Nah, kemudian pas mau masuk SMA itu ada sedikit kendala, orang tua kurang setuju saya melanjutkan ke SMA karena beranggapan untuk apa sekolah tinggi-tinggi gitu. Bahkan sempat dibandingkan dengan tetangga gitu, kayak cuma sekolah nggak sampai SMA tapi dia bisa bekerja menghasilkan uang gitu. Sedangkan yang SMA malah belum jelas kerjanya apa gitu. Mindset orang tua tuh masih menganggap nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting dapat kerja, dapat uang, bisa untuk mencukupi kehidupan. Tantangannya bukan cuma tantangan mental yang mindset orang tua itu, tapi juga kendala ekonomi. Jadi saya cari bantuan beasiswa dan lain sebagainya, akhirnya saya bisa sekolah SMA dan melanjutkan ke kuliah. Belum lagi tantangannya selain tadi mental, ekonomi itu juga marak pernikahan dini ya. Jadi kayak orang tua juga bilang itu aja nggak lanjutin, itu malah nikah gitu. Kenapa kamu mau lanjutin gitu? Jadi itu juga salah satu tantangan sih. Saya kan lahir dari keluarga petani yang kebetulan di tempat saya itu petani, bisa dibilang petani palawija ya. Hasilnya itu bisa dipetik misalnya paling cepat itu ada yang 3 bulan, bisa ada yang 6 bulan, dan paling lama itu 1 tahun. Penghasilan keluarga itu sangat minim sekali. Jadi sambil menunggu panen itu orang tua saya harus mikir gimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kalau untuk ditambah sekolah itu sangat-sangat berat sekali ya. Saya mau sekolah SMA itu ibu saya jadi bekerja di Semarang, yang tadinya itu bekerja di Semarang cuma waktu-waktu tertentu aja, ini jadi setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan di rumah sehari-hari dan untuk menyokong pendidikan saya. Menurut saya belajar itu penting ya, karena hidup itu kan proses belajar ya. Mulai dari kita kecil, belajar berjalan, belajar menulis, belajar makan, belajar berbicara. Terus seiring berjalannya waktu juga kita harus belajar banyak hal seperti berhitung, membaca, dan lain sebagainya. Belum lagi bagaimana kita belajar untuk memperlakukan orang lain, belajar memperdulikan orang lain, belajar menyikapi masalah, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting ya belajar ini. Meskipun kita sekarang udah nggak di bangku sekolah tuh, sesungguhnya ya kita sedang belajar gitu. Beberapa orang yang seumuran saya yang sudah masuk dunia kerja itu juga mestinya masih harus belajar banyak hal ya, dan yang sudah keluarga juga pasti juga sedang belajar bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana membimbing anak-anaknya ketika kepala keluarga mencari nafkah, dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongin Buddhis itu kan nggak cuma bagaimana kita meditasi, puja bakti, berdana, function. Nah, tapi sekolah itu juga bisa jadi praktek dharma. Nah, kenapa sekolah ini bisa bilang praktek dharma ya? Karena kualitas-kualitas baik itu didapatkan dari kita belajar. Kalau kita nggak belajar, kita tidak tahu bagaimana kita mengembangkan kualitas-kualitas baik dalam batin kita. Kualitas-kualitas baik yang kita tumbuhkan dalam batin, yang nantinya akan kita bawa ke kehidupan mendatang, itu kan juga kita dapatnya dari belajar. Buddha ngajarin kita untuk peduli dan nolong orang lain, juga kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa menolong? Simpelnya ya dengan kita belajar, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kita. Setelah itu, nanti kita bisa menolong orang lain untuk menyelesaikan masalahnya juga. Dengan kita belajar ini kan, tentunya kita juga makin pintar, makin bijak, dan makin banyak kesempatan untuk membantu orang lain. Buat teman-teman, tetap semangat untuk belajar, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya untuk mengenyam pendidikan. Dan yang perlu diingat adalah pendidikan nggak cuma hanya pendidikan formal ya, yang ada di sekolah, tapi juga pendidikan non formal. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum bisa berkesempatan mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi, jangan patah semangat. Kalian tetap masih bisa belajar dari lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja kalian saat ini. Nah, dengan belajar ini, terutama belajar Dharma, kita juga berharap kan ada kualitas-kualitas baik yang tumbuh dalam batin kita.
Nah, itu juga nggak cuma bermanfaat untuk kita aja, tapi bisa untuk menolong orang lain.